Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Sampai kita pada takrir kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Qaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ini kitab. Amin ya rabbal alamin. Bab yang pada malam hari ini kita akan bahas adalah nawaqidul wudu'i. Apa? Nawaqidul wudu'i. Pertama kita bahas ta'rifun nawaqid. Pengertian daripada nawaqid. Ya. Nawaqidul wudu', ya. Kalimat yang pertama adalah nawaqid. Ya, nawaqid jam'u naqidin, ya. Nawaqid jamak dari kalimat naqidun, ya. Apa itu naqidun? Wa huwa ma yuzilu syai'a min aslih. Yang namanya naqid adalah sesuatu yang menghilangkan, ya, sesuatu dari asalnya. Ya, jadi sesuatu yang menghilangkan sesuatu lainnya dari asalnya itu namanya naqid, ya. Salman, ya, nyopotin pohon dari akarnya, ya, berarti Salman yanqudu asyajarah, ya, atau aslas syajarah. Salman menghilangkan asal atau akar daripada pohon, itu namanya naqid secara bahasa. Jadi yang namanya naqid adalah apa? Menghilangkan sesuatu dari asalnya. Wal muradu bihal asbabul lati yantahi bihal wudu. Tapi secara istilah di sini yang dinamakan nawaqid atau naqidun adalah apa? Bihal asbab. Adalah apa? Biha dengan nawaqid itu apa? Sebab-sebab yang bisa menghilangkan yang namanya wudu. Ya. Jadi yang dimaksud naqid di sini adalah apa? Sesuatu atau sebab-sebab yang dapat menghilangkan wudu. Alias habis, ya, masa wudu kita habis gara-gara itu sebab. Itu gara-gara itu nawaqid. Dengan nawaqid itu maka wudu kita sudah selesai. Sudah hilang, ya, alias tidak ada wudu lagi. Gara-gara adanya apa itu? Sebab tersebut, ya. Jadi sebab-sebab yang bisa menghilangkan wudu kita namanya apa? Rohan? Nawaqid, ya. Wahia arba'atun. Dan yang namanya nawaqidul wudu yang bisa menghilangkan wudu itu ada 4. Arba'atun ada 4. Yang pertama an-naqidul awwal. Apa ya? An-naqidul awal. Naqid yang pertama yang bisa menghilangkan wudu kita al-khariju min ahadis sabilaini. Apa? Al-khariju min ahadis sabilaini. Apa artinya al-kharij? Kalimat dari kharaja yakhruju. Ya, kharaja keluar. Berarti kharijun isim fa'il dari kharaja al-kharij, berarti yang keluar. Dari mana? Min ahadis sabilain, dari salah satu dua lobang, dua jalan, baik yang depan ataupun yang belakang. Jadi keluarnya sesuatu dari salah satu lobang yang ada dalam diri manusia. Lobang maksudnya kemaluan. Perempuan laki sama-sama punya 2 lobang, ya. Yang depan sama cuman modelnya doang yang beda depannya, ya. Yang laki modelnya kayak begitu, yang perempuan begitu, begitu, ya. Yang penting sama-sama ada lobang nih kalau diperhatiin. Nah, jadi kalau ada keluar sesuatu dari, ya, salah satu lobang itu baik yang punya laki ataupun perempuan dapat membatalkan wudu. Min kubulin au duburin. As-sabilan di sini artinya apa? Kubul dan dubur.
Ya, jadi dua lubang di sini namanya apa? Kubul yang depan, dubur yang belakang. Ya. Jadi sabilain maksudnya di sini adalah kubul dan dubur. Ya. Upin dan Ipin kan begitu. Dua apa? Ya? Dua kembaran. Dua orang yang palanya botak kan begitu gambarannya. Yang katanya dari Malaysia atau dari Indonesia. Nah, begitu juga apa? Ada dua lubang. Si kubul sama si dubur namanya. Upin Ipin aja ngingetin nih. Jadi yang depan namanya apa? Kubul, yang belakang namanya dubur. Yang nggak ada rambutnya kuncirnya namanya siapa? Kan ada Upin apa Ipin. Kalau yang kan ada yang botak, ada yang ada kuncirnya. Baik apal tuh. Kalau yang botak nggak ada kuncirnya siapa itu? Ipin nih. Ya kalau ada kuncirnya ya gitu ayo udah inget nih. Jadi kalau kubul yang ada di depan, lubang yang ada yang di belakang namanya apa? Zen, dubur. Dubur, ingetin tuh. Apa yang keluar dari kubul dan dubur? Rihun au ghairuhu. Contohnya apa? Yang keluar dari apa? Dua lubang contohnya apa? Rihun. Angin. Angin apa tuh? Bahasa ininya gas. Bahasa vulgarnya kentut kan begitu. Jadi kalau keluar angin atau gas kentut dari apa? Dari mana itu? Biasanya keluar dari gas dari mana? Masa dari depan, dari belakang, dubur namanya. Nah, namanya dari dubur au ghairuhu, atau selain angin. Atau selain angin. Contohnya apa yang biasa keluar? Air apa namanya? Air kencing ataupun air mencret misalnya. Pokoknya apaan aja keluar. Apa aja keluar dari dua lubang. Mau air kecil ataupun air kan istilahnya buang itu orang sopan banget tuh orang Indonesia. Mau ngapain? Mau buang air kecil tuh. Kapan? Buang air kecil. Oh iya, kalau buang air besar BAB. Sopan banget orang Indonesia tuh. Ngomong aja mau berak ngomongnya BAB. Kalau kita mau ngapain berak kurang aja. Nggak sopan tuh kalau depan guru. Sat izin mau ngapain berak. Masya Allah. Tuh mulut kagak diajarin kan tuh. Mulutnya kagak disekolahin tuh. Mau boker katanya. Kalau bahasa Arabnya apa? Sa'aqdil hajat, qadil hajat. Kalau ininya pup. Kalau bahasa halus saya tetap pikir pup. Orang sekarang orang kerennya gitu. Ngapain pup? Jadi apapun yang keluar, baik air keras, mau lembek, mau keluar dari dua kemaluan itu sudah batal. Hatta apa? Sesuatu yang berharga. Mohon maaf ada orang dulu keluar dari telur. Masa manusia keluar telur kayak ayam? Ada di daerah mana itu? Jadi setiap ini batal. Kalau dia emang ada saat di mana di Jawa keluar telur. Jadi katanya nggak perlu beli telur lagi di warung jadi. Sehari bisa keluar 10 lumayan. Halal gak tuh? Ya gimana yang makan gitu aja. Kalau ngomongin batalnya batal, mau keluar telur, mau keluar emas, mau keluar logam, mau keluar pensil, jarum misalnya. Kali santri ada yang makan, ada makan peniti keluar peniti misalnya, batal. Apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan hukumnya bisa membatalkan wudu Bang Faik. Tapi ada yang keluar dari dua kemaluan kagak batal. Tidak membatalkan wudu.
Illal mani. Apaan tuh? Pengecualian. Yang mana itu tidak bisa membatalkan wudhu. Tapi membatalkan apa? Hadas besar. Tapi butuh mandi berhadas besar. Jadi kalau ada orang keluar mani, lagi mimpi basah, atau lagi misalnya ngelihat di jalanan yang nafsu-nafsu keluar tuh misalnya, dia wajib mandi besar, tapi nggak wajib wudu. Saya nggak batal ilal mani itu. Madzhab Syafi'i sawaun akan al khariju mu'tadan am ghairu mu'tadin. Baik keluarnya itu secara kebiasaan ataupun tidak biasa. Rotban au jafan, baik keluarnya itu rotb apa artinya rotban? Basah ataupun jaf kering. Tadi yang rotb contohnya mencret. Kalau jaf yang kering, rumput misalnya. Kali nama orang Sunda apa orang mana suka apa namanya lalapan. Keluar masih bentuk begitu juga kan gak berubah misalnya. Sama tetap batalin biar kata gak ada perubahan. Biar kata dicuci lagi apa itu namanya lalapannya masih hijau misalnya. Kali masih hijau misalnya. Maka jangan dibayangin. Maka apa? Tetap hukumnya batal, membatalkan wudu. Nah, ini ada masalah. Agak nggak batal yang kalau keluar baru kalau kan biasa tuh orang masuk angin kayak blebek kayak ada yang apa itu keluar padahal nggak keluar. Jangan ngikutin katanya ulama, jangan ngikutin was-was setan itu. Kalau pikiran wudu batal apa enggak, batalin dulu apa enggak, ambil nggak batalin wudu kalau memang tidak keluar nyata bunyi ataupun baunya ataupun nggak ada bau, nggak ada apa bunyinya, atau ada bunyi tapi nggak kelihatan keluar terus, terusin sholat berasa keluar, jangan dirasain bunyi ataupun perasaan nggak keluar, udah berarti apa? Nggak usah wajib wudu atau batalin sholat. Nah, ini ada permasalahan. Bagaimana orang yang kagak punya, mohon maaf, lobang? Hukumnya bagaimana orang yang nggak punya lobang, kemaluan, alias ketutup? Bagaimana itu? Yang baik yang laki ataupun perempuan? Pertama, idza kana munsaddan insida dan khalqiyan. Kalau ketutupnya itu memang dari sononya. Ada orang yang kagak punya dua kemaluan atau dua lubang, yang keluar dari kedua lubang itu kotoran, memang sudah dari sononya nggak keluar. Ada bayi. Bagaimana hukumnya? Dari sono udah Allah ciptain, dalam arti pas keluar brojol dari perut ibunya, ternyata kata dokter ini kok ada kelainan, dan nggak keluar apa? Kotoran dari duburnya atau kuburnya ada ketutup lah. Gimana itu? Kan bingung kan tuh? Maka naqdul kharij min ayyi makan inda Ibni Hajar. Kalau ada orang punya dua lubang yang ketutup, maka kalau kotorannya keluar dari lubang mana aja, kata Imam Ibnu Hajar, batal. Nauzubillah min, hati-hati. Taruhlah, contohnya lubang burungnya kagak kebuka, tutup, ataupun mau apa tuh ngeden-ngeden gak keluar misalnya. Perasaan udah keluar tapi nggak ada keluar, ngeden, ketutup, ternyata pas dilihat, akhirnya keluar, mohon maaf, dari mulutnya atau dari hidungnya atau sama dokter jeblek, mohon maaf, di atasnya, di samping, ataupun misalnya itunya itu kayak dipakai jarum. Nah, menurut
Di bor misalnya. Bornya jangan bukan bayangin bor yang tukang, bukan. Ada bor khusus buat kedokteran. Kata Imam Ibnu Hajar, keluar dari mana aja batal. Kalau kita kan kagak. Kalau kita kan kalau emang normal ada tai kuping, bukan tai yang di bawah, bukan tuh, beda. Gak batal. Atau lagi apa? Lagi ingus, wah kuning-kuning keluar misalnya, kagak batal. Misalnya, nauzubillah, jangan sampai. Kalau normal, kagak mungkin keluar begitu. Ini yang nggak normal. Dari sononya udah apa? Tutup. Kemudian kata dokter mesti bikin lubang baru keluar. Maka dari situ patokannya apa? Batal. Kalau keluar dari situ berarti atau dari lubang yang mana aja. Itu yang pertama. Wa inda Romli min ghairil manafid. Tapi menurut Imam Romli, kalau keluarnya itu apa? Bukan dari yang lubang-lubang kayak hidung yang keluar, itu baru batal. Tapi kalau yang dari manafid nggak batal. Tadi menurut Imam Romli, kalau keluarnya dari mulut, lubang-lubang yang sudah memang asalnya apa? Ada fungsinya masing-masing, kayak mulut buat makan, hidung buat nafas, kuping buat mendengar, lubang atau mata. Kalau keluarnya dari situ nggak batal. Tapi kalau keluarnya mohon maaf dari pusar batal. Dari pusar atau bikin lubang lagi batal. Itu menurut madhab Imam Rom. Kalau Ibnu Hajar mau keluar dari mana aja, kalau yang lubang keduanya itu ketutup batal. Mau dari hidung keluarnya dari mulut batal. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar kalau keluarnya dari manafid nggak batal, kecuali keluar dari yang lubang lainnya dibuat dan seterusnya. Paham tum? Nah sekarang kalau ketutupnya itu dibuat-buat, nama orang sekarang begitu, kagak puas dengan yang Allah udah kasih, ditutup. Punya burung, tutup. Nauzubillah, agak mau dia nggak demen, katanya bentuknya nggak demen misalnya. Nauzubillah min, ada orang begitu. Bagaimana itu? Naqada bima kharaja min tahtil ma'idati as-surrah. Maka kalau seandainya keluarnya dari bawah surrah, dari bawah pusar, patokannya apa? Batal. Lalu bagaimana Ustadz kebuka? Enggak, tadi kan model ketutup. Jadi ketutup tadi ada modelnya memang sudah asal dari sononya, maka menurut mazhab Ibnu Hajar keluar dari mana batal kalau ketutup. Tapi kalau menurut Imam Romli yang batal kalau keluar selain dari lubang-lubang yang sudah ada fungsinya, itu batal. Yang kedua, kalau seandainya ketutupnya itu dibuat-buat, tadi sengaja dibuat, sengaja ditutup, maka di bawah pusar dilobangin tuh tadi bilang dokter Black. Nauzubillah min. Yang jadi masalah sekarang kebuka, itu lobangnya fungsinya jalan, dua lobang kemaluannya itu berjalan, tapi ternyata keluarnya dari lobang lain. Nauzubillah min. Ada orang punya dua lubang kemaluan, tapi enggak, ternyata dari pusarnya keluar kencing, dari mulutnya juga keluar bau. Hati-hati, nauzubillah, ada penyakit kayak gini. Mungkinnya azab kali. Itu bagaimana hukumnya? Yang dihitung batal yang hukum aslinya. Jadi kalau seandainya yang lubang aslinya memang keluar, itu patokannya. Walaupun ternyata dia keluar juga dari mulutnya, dari hidungnya, keluar air seni, air kencing. Nauzubillah, atau kotoran tadi yang lagi buang ingus, kuning-kuning. Nah, ini enggak dianggap. Yang dianggap kalau yang keluar dari dua lubang yang kubul dan dubur. Fahim tum? Itu yang pertama. Muntah enggak batal. Karena keluarnya dari mulut. Tadi kan patokannya kalau keluarnya yang membatalkan wudu kalau keluar dari dua
dua lubang. Kalau gambar Ustaz Fikri bisa batal kalau menurut mazhab Ibnu Hajar. Kalau kemaluannya itu lubangnya nggak keluar, yang keluar dari mulutnya. Ternyata bekas makanannya kotorannya itu keluar dari mulut, nah itu baru batal. Itu sesuai pendapatnya Ibnu Hajar kalau seandainya dua lubang itu ketutup dan yang keluar dari mulutnya. Menurut mazhab Ibnu Hajar baru batal. Kalau mazhab Imam Mamudi nggak batal, kecuali harus dibelek dulu dari bawah kusurnya. Itu gambaran baik yang normal keluar dari dua kemaluannya ataupun yang memang ketutup. Nauzubillah min dzalik. Lalu pertanyaannya 5 tadi kan tentang mani, kecuali mani. Kenapa mani nggak batalin wudu? Pertanyaannya. Limadzal maniyu la yanqudul wudu'a. Kita bahas satu lagi nih. Kenapa kalau ada yang bertanya, kenapa kok mani nggak batalin wudu? Jawabannya li'annahu aujaba ma huwa 'azamu minal wudu. Karena mani itu mewajibkan yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih berat daripada wudu. Apa itu? Al-ghuslu. Mani walaupun tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi al-ghuslu. Fala yujibul wudu, maka enggak wajib wudu. Iya, misalnya ada orang nih, ada orang habis berhubungan, kan dia mandi besar, kan? Mandi besar. Kemudian habis mandi besar, dia iya, orang punya wudu, kan? Berhubungan kan? Kemudian apa? Namanya orang berhubungan ada maninya, kan? Wudunya tetap masih ada, tapi kan batal karena bersentuhan. Karena apa? Mandang ini, mandang bininya bagaimana? Ayah Fauzan misal habis wudu, kan? Habis wudu, ada perempuan lewat. Nah, karena lama karena lama jarang dibelai kan istilahnya gitu, atau jarang digoyang misalnya kan. Ada penumpang perempuan narik, habis mau narik wudu dulu, masya Allah. Zamannya Ustaz Fikri kan gitu, jaga wudu, kan? Jaga wudu, mau kerja, mau apain, mau narik, punya wudu. Nah, kebetulan penumpangnya perempuan, kan? 3 kali Ustaz Fikri, 3 kali gajlokan, keluar mandi. Nggak batal wudunya, tapi kan wajib mandi besar. Kenapa nggak wajib wudu? Tidak batal wudu karena mani itu menyebabkan yang lebih besar, yaitu mandi besar. Kaidah nih, kullu ma aujaba a'zamul amrayni bi khususi lam yujab adwanahuma bi umumihi. Dalam kaidah usul fikih dikatakan setiap sesuatu yang mewajibkan a'zamul amrain, perkara yang lebih besar daripada dua perkara, yaitu wudu dan mandi besar. Tapi yang diwajibkan mandi besar, yang lebih besar, yaitu mani. Bi khususi lam yujab adwanahuma, maka yang lebih kecil tidak diwajibkan. Bi umumihi, yaitu tadi mani. Mani diwajibkan gara-gara mani mandi besar, maka wudu yang levelnya di bawah mandi besar tidak diwajibkan. Itu jawabannya mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti kita bahas lagi nawakid yang lainnya. Baru malam hari kita bahas masalah yang batalkan wudu. Yang pertama tadi gara-gara keluar sesuatu dari dua lubang, baik si kubul dan si dubur. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di bulan Rajab dan Syaban, dan Allah Subhanahu wa taala balighna, sampaikan kita pada bulan suci Ramadan fi khairin wa nasihatin wa afiyah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.